putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan juga selalu diberi kelancaran dalam setiap aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan konsumen yang cukup lumayan jauh ini dan jauhnya jauh tanggung ya. Ini ada konsumen dari Ciputat. Ciputat udah daerah ini ya, daerah Tangerang, tapi udah perbatasan sama Jakarta kalau tidak salah ya, Jakarta Selatan. Ya kesimpulannya gitulah. Cukup lumayan jauh ditempuh dengan perjalanan sekitar 1 jam sampai 2 jam lebih, dan ini beliau nekat dan cukup memberanikan diri untuk datang langsung ke MTC demi memperbaiki handphonenya. Dan kebetulan juga handphone yang dibawa ya handphone ini Note 9 dan Note 9 dengan kasusnya seperti ini ya, restart terus menerus ya, kondisinya seperti ini, restart terus menerus. Kita akan langsung ke permasalahannya aja ya, karena cukup jauh beliau ini, jadi kita akan langsung ke titik poinnya aja, to the point aja lah ya. Apakah bisa diselesaikan tanpa harus rawat inap, atau memang harus rawat inap, paling tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya kita dapat konsumen dari Ciputat ini dengan kasus mati hidup dengan tipenya Redmi Note 9. Ini penyakit bawaan orok gitu ya. Ini terus ya, mati hidup tanpa charger ini ya. Tadi saya nyalakan pas baru datang dan seperti ini terus. Dan untuk restartnya cepet ya, 1-2 detik. Kita coba cas ini ya, kita coba hubungkan ke charger. Dan konsumsi arusnya itu 0,6. Nah, yang perlu kita perhatikan seperti ini ya, di saat kita belum hubungkan ke charger itu kan mati hidup itu kan cepet ya, 1-2 detik. Nah, di saat kita hubungan ke charger ini restartnya agak lama ini ya, unik. Ya memang Note 9 seperti itu ya, bikin kita gawe mumet kang servis, gawe mumet kang duwe HP. Nah, seperti ini. Kita coba matikan paksa ini ya. Ini kok aneh ya. Waktu belum dicas itu kita nyalakan mati hidupnya cepat. Setelah kita hubungan ke USB cas itu mati hidupnya agak lama, ada perubahan sedikit. Dan konsumsi arusnya di 0,6. Ya kalau konsumsi di 0,6 itu ya rata-rata ciri dari CPU ya kalau dikonsumsi arusnya. Cuman biasanya kalau dari CPU itu ya tingkahnya sama aja, baik itu kita nyalakan tanpa charger maupun kita hubungkan ke USB, itu ya restartnya stabil. Artinya stabil itu ya nggak berubah ya. Kecepatan restartnya itu tidak berubah, baik sewaktu kita nyalakan dengan tanpa charger maupun kita nyalakan dengan charger. Ini agak unik juga ini, kita perlu hati-hati nih, walaupun tingkahnya seakan-akan sama ya, tingkahnya itu mati hidup. Nah, ini kan agak lamaan ya. Coba kita cabut lagi nih, kita cabut. Memang kita perlu waspada ya untuk
menangani kasus Note 9 ini, supaya kita jangan terjebak dengan tingkahnya dia itu. Nah kan agak cepet ya. Nah agak cepet ini. Jadi di saat kita lepas USB-nya agak cepet ya. Yang jelas ada perbedaan ya. Memang kalau kita tidak jeli, tidak cermat, seakan-akan sama. Ini yang perlu diperhatikan, yang perlu kita cermati. Ini seperti ini, tingkah-tingkah seperti ini untuk bisa menganalisa dan memprediksi kita ke arah mana. Nah karena ini ada perbedaan antara kecepatan di saat kita tanpa charger dan dengan charger, kita jangan ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu. Berarti kita targetnya dua ini, ke arah on off sama baterai dulu ini. Oke langsung saja ya. Tapi yang jelas permasalahan ini bukan software ya. Saya yakin ini bukan software, karena konsumsi arusnya juga tidak stabil. Kita coba masukkan ke mode recovery ini. Biasanya untuk restart seperti ini tidak bisa masuk mode recovery ya. Kita coba. Nah dia nggak mau ini ya. Oh ada tampilan baterai kosong ini. Ternyata ada tampilan baterai kosong, dan baterai kosongnya juga tidak ada notifikasi baterai. Emang ini mengarahnya kalau misalkan ada tampilan baterai kosong tanpa gambar petir, itu memang mengarahnya ke CPU ya. Terlebih lagi didukung dengan konsumsi arus yang cuma 0,6. Emang itu bisa mengarah ke CPU itu ya. Bahkan mungkin prediksi besar juga ke arah CPU. Namun yang menjadi pertanyaan dan perlu kita pastikan, apakah gambar baterai kosong tanpa petirnya itu benar-benar dari CPU atau memang baterainya yang kosong. Sambil kita bongkar, saya ceritain sedikit ini kronologinya. Ini sebenarnya beliau ini menghubungi saya sudah lama ya, pas saya lagi ada di kampung waktu hari raya Idul Fitri kemarin. Itu beliau sebenarnya sudah menghubungi saya tentang kasus handphonenya yang mati hidup seperti ini. Nah kebetulan karena saya lagi di kampung, lagi mudik, jadi ya tidak bisa langsung menangani ataupun menerima servisan. Menurut beliau ya sudah, kalau begitu saya tunggu sampai saya balik lagi ke tempat toko, ke toko saya. Jadi udah berapa ya ini, hampir 1 bulan berarti ya ini. Jadi kesimpulannya ini udah lama kasus seperti ini. Konsultasinya pas hari raya Idul Fitri baru sempat dibawa sekarang ini. Dan informasinya juga ini belum pernah dibongkar untuk HP-nya ini. Makanya bisa jadi dari baterainya juga bisa karena terlalu habis. Sebab kan ini kan udah lama ya didiemin dan awalnya restart terus. Mudah-mudahan aja ini dari baterai aja ya permasalahannya. Jadi kita jangan terjebak ya. Untuk tingkahnya Note 9 ini memang gawe mumet ini. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya sering terjebak. Dan ternyata benar ya, untuk HP-nya ini benar-benar masih segel ini. Belum ada upaya perbaikan seperti yang dikatakan pemilik ini, bahwasanya memang setelah menonton konten YouTube saya itu beliau yang menahan diri handphonenya tidak diservis ke tempat lain menunggu kedatangan saya dari kampung. Dan kebetulan beliau baru sempat membawa ke tempat saya ya saat ini ya. Jadi kita langkah awal, karena tadi ada tampilan baterai kosongnya, kita akan fokus di bagian baterai dulu ya. Kita akan pastikan dulu kondisi baterainya. Kalau dari fisik sih ini masih padat ya, kondisinya masih fit, belum kembung, belum melembung. Saya yakin banget ini untuk kondisi elemennya masih normal ini ya. Jadi kita jangan ke arah mesin dulu ini. Kita akan coba pastikan
dari baterai dulu. Kita lepas saja dulu ya baterainya supaya tidak risih pengerjaannya. Cukup simpel ya, cukup praktis ya untuk melepas baterainya Note 9 ini. Double tipnya kuat tapi gampang dilepas. Nah sekarang kita fokus ke bagian baterai. Kalau dilihat dari fisiknya saya yakin ini baterainya masih normal dan masih fit. Kita akan aktivator dulu sebentar untuk memastikan apakah tampilan gambar baterai kosong dengan tanpa petirnya itu benar-benar dari CPU atau memang hanya karena baterainya kosong. Kita aktivator dulu sebentar, kurang lebih 5 menit sampai 10 menitan ya. Saya percepat videonya atau juga saya skip dulu. Oke sobat semua, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah kita aktivator baterainya dari tadi ini lebih dari 5 menit, bahkan mungkin mendekati 10 menit. Namun kalau kita perhatikan di sini konsumsi arusnya kok rendah ya. Untuk nilai konsumsi arusnya ini lihat ya di 0,1. Ini seperti nggak ada respon ya baterainya itu. Kita coba di aktivator yang lainnya kira-kira sama ya 0,1. Tapi kalau dari respon aktivatornya biasanya sih ini aktivator saya kan tingkahnya seperti ini. Dia kalau misalkan nyalanya merah itu ada respon dari baterai dan belum mati banget, paling tidak kosong lah. Kalau misalkan warnanya biru itu penuh, tapi kalau misalkan warnanya biru seperti ini ya penuh. Tapi kalau warnanya dua-duanya nyala di saat kita hubungkan, misalkan kita hubungkan nyala biru dan merah, itu biasanya ini baterai berarti udah nggak respon alias mati ya. Tapi di sini nyalanya merah, jadi masih ada respon untuk elemennya. Tapi di sini konsumsi arusnya cuma 0,1 ini. Kalau begitu kita akan fokus di bagian air fuse dulu ini ya, karena tidak ada respon seperti apa ya, seperti terputus. Kita akan fokus di bagian air fuse karena melihat dari fisik dari baterainya ini masih ini ya, masih padat dan juga belum kembung ya. Sekalipun baterai walaupun tidak kembung kemudian juga tidak lembek, itu nggak menjamin bahwasanya kondisinya normal. Tapi alangkah baiknya kita coba dulu fokus di bagian air fuse. Nah ini kita buka ya, ini adalah air fuse nya. Kita akan lakukan jumper air fuse dulu ini ya. Kita tambahin timah dulu di bagian yang akan kita jumper ini, supaya di saat kita menjumper itu gampang melekat ya kabel jumpernya. Selanjutnya kita siapkan kabel jumpernya ini. Kita kelupas dulu ya untuk kabel jumpernya. Kalau saya pribadi untuk mengelupas kabel jumper ini tidak dikerik ya, kita tinggal kasih aja timah di ujung solder ini, kemudian kita masukkan, kita celupkan ya. Untuk kabel jumpernya kita celupkan seperti ini sampai warnanya berubah menjadi silver. Awalnya kan gold, ini jadi silver, jadi nggak dikerik kalau saya pribadi sih ya. Selanjutnya kita akan lakukan jumper atau menghubungkan titik satu ke titik yang lainnya. Ya seperti ini ya untuk jumper air fuse itu. Jadi cukup mudah, dan untuk penjemperannya juga bebas ya, apakah mesti dibuang dulu air fuse nya atau tanpa dibuang langsung dijemper, itu tidak ada masalah. Sekarang kita rapikan lagi dan usahakan serapih mungkin ya dalam pengerjaan ini. Meskipun mungkin tidak sama seperti baru, tapi paling tidak ya enggak jelek-jelek amat tampilannya di saat sudah kita bongkar itu. Nah seperti ini kan terlihat rapi ya. Sekarang kita akan coba aktivator lagi nih. Kira-kira responnya masih 0,1 apa ada perubahan. Nah
Seperti yang kita lihat ya, ada kenaikan ini ya. Yang awalnya itu 0,1 sekarang 0,6. Kita tunggu sebentar, kita skip lagi atau percepat videonya, kita tunggu 5 menit lebih lah ya. Oke sobat, kita lanjutkan lagi ya. Ini baterainya sudah kita aktivator lebih dari 5 menit dan konsumsi harusnya tidak mau nambah ya. Yang awal sebelum kita jumper air fuse itu hanya di 0,1. Setelah kita jumper air fuse nya ada perbedaan dan kenaikan yaitu 0,6 ampere. Namun tetap aja ini tidak ada kenaikan meskipun sudah kita aktivator lebih dari 5 menit. Mestinya ada perubahan ya. Ini nggak ada perubahan sama sekali ini ya, hanya ada perubahan di saat sebelum jumper air fuse dengan setelah jumper air fuse. Tapi untuk konsumsi arusnya itu tidak ada kenaikan, hanya mentok di 0,6 ampere. Sekarang kita akan tes kira-kira ini masih fungsi secara baik apa enggak ini ya, kapasitas ininya. Kita cek dulu kapasitasnya, kita tempatkan di 20 volt ya. Tapi ini ada isi ini ya, baterai ini ada isi ya. Ini baterai sudah ada isi tapi kok konsumsi arusnya rendah. Kita akan langsung tes ke handphonenya. Kita coba charger ini ya, kira-kira dengan charger itu seperti apa responnya setelah kita lakukan jumper air fuse. Nah di sini ada nilai kan, makanya kita ukur tadi juga. Nah langsung naik ini 1,1 ampere ini. Dan tadi ada notifikasi baterai 65%. Nah ini ada harapan besar kerusakannya tidak fatal ini ya. Maaf sobat terganggu, tadi ada konsumen. Nah ini kan naik ya, tadi 65 sekarang 66. Tapi unik juga ya, kita pakai aktivator hanya mentok di 0,6. Setelah kita cas langsung ke handphonenya itu 1 ampere lebih. Ini kan normal ya, konsumsi arus yang normal dan stabil ya. Makanya emang untuk tipenya ini gawe blengerewong. Jadi kita mesti sabar, mesti jeli, mesti cermat ya. Jangan langsung ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu. Tapi kalau misalkan sudah ada tampilan notifikasi seperti ini ya, ada harapan besar itu kerusakannya tidak parah ya. Saya yakin ini kerusakannya masih areal baterai ini. Bisa jadi dari air fuse itu ya. Sekarang kita akan coba nyalakan handphonenya. Kita cabut aja ya. Nah kita nyalakan tanpa charger karena kapasitas 66% kan sudah pasti seharusnya bisa menyalakan dan menghidupkan handphone dengan normal kalau memang mesinnya itu normal. Sekarang kita coba nyalakan ya, kita tunggu ini kena lampu ya, biar terlihat. Kita lampu ininya matikan dan hasilnya wow istimewa. Seperti yang kita lihat ya. Nah alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya berarti makanya dari awal ya saya yakin banget kalau bukan ke CPU ya arahnya ya ke baterai. Dan karena kita lihat baterainya itu dengan fisik yang masih fit, belum kembung dan juga masih padat ya, saya yakin permasalahannya itu ya tadi di bagian air fuse ya. Ya sekalipun tadi hampir aja terjebak karena di saat kita aktivator kan ini konsumsi arusnya itu sangat rendah ya, hanya 0,6 ampere. Apakah aktivator sayanya yang rusak atau gimana? Kita coba buktikan dengan baterai yang lain ini, aktivator sayanya ini, supaya untuk menutupi rasa penasaran. Nah kalau ini kan normal kan. Nah seperti yang kita lihat ya, di 1 ampere lebih untuk baterai yang lain. Berarti kan aktivator saya kan normal ini. Kadang seperti itu ya untuk Note 9.
Jadi ya ini sebagai pembelajaran dan juga sharing ya, kita jangan keburu-buru ya. Sekalipun kita bisa menganalisa di awal, memprediksi awal ya, tapi jangan sekali-kali terjebak dengan tingkahnya itu. Kita coba apakah, dan handphonenya nggak restart ini ya, normal ya, berarti fix ini permasalahan ada di bagian air fuse. Oke, selanjutnya kita akan langsung merapikan saja ini, karena sigmasnya ini kan jauh ya dari Ciputat. Ciputat itu Tangerang Selatan ya. Oke, kita akan coba restart dulu ini ya handphonenya, apakah masih normal. Dan alhamdulillah ternyata masih normal ya. Ini ada passwordnya, tidak restart lagi ya. Oke, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.